nama saya Hasifah Khairun Nuha, NIM 23011119140087. Saya dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak B, kelompok 2 dengan asisten pembimbing Mas Leonardus Abiza. Di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban praktikum ilmu pemuliaan ternak. Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat, dan kebanyakan sapi perah diambil produksi susunya. Oleh karena itu penting untuk memilih sapi perah untuk produksi susunya. Untuk dapat memilih seekor sapi perah yang mengutamakan kualitas produksi susunya, dapat dilakukan perhitungan heritabilitasnya, di mana heritabilitas menunjukkan ragam sifat produksi sapi tersebut. Kemudian untuk mencari kaitan antara sifat produksi bobot lahir dengan bobot sapi dari sapi tersebut dilakukan dengan perhitungan korelasi genetik, serta perhitungan repeatabilitas pada sapi dilakukan untuk menentukan seberapa besar pengulangan sifat produksi dari induknya. Untuk tujuan dilakukannya praktikum ini, yang pertama adalah untuk mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui cara melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui dan memahami apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Manfaat yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan melakukan perhitungan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan manfaat yang terakhir, mahasiswa dapat mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Untuk materi yang digunakan dalam praktikum ini meliputi alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri, yang pertama adalah alat tulis, kemudian laptop, dan kalkulator. Untuk bahan yang digunakan adalah data dummy dari bobot lahir dan bobot sapi perah. Untuk metodenya sendiri, metode yang digunakan dalam praktikum yaitu data dummy, bobot lahir dan bobot sapi disiapkan. Kemudian dihitung nilai heritabilitas yang pertama, dilanjutkan perhitungan heritabilitas yang kedua, kemudian dilanjutkan perhitungan korelasi genetik, serta repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Setelah nilai dari perhitungan tersebut diperoleh, kemudian diartikan dan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Langsung saja kita bisa melihat dari tabel berikut merupakan data dari bobot lahir sapi perah dari 4 pejantan, di mana di situ ada YI, yaitu total dari tiap kolomnya. Kemudian ada YI kuadrat, yaitu pangkat 2 dari YI. Langsung saja selanjutnya menghitung faktor korelasi atau bisa disebut FK. Berikut rumusnya bisa dilihat. Kemudian setelah menemukan perhitungan dari faktor korelasi, dilanjutkan menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau bisa disebut JKS. Berikut. Oke, selanjutnya setelah menghitung JKS, dilanjutkan menghitung JKW atau jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan.
Setelah itu kita bisa menghitung derajat bebas antar pejantan, di mana S-1. Oke, setelah menghitung DBS, kita lanjut menghitung derajat bebas antar anak dalam pejantan. Ya, didapatkan hasil berikut. Setelah menghitung DBS dan DBW, dilanjutkan menghitung kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Berikut rumusnya. Baik, setelah menghitung KTS, dilanjutkan menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau bisa disingkat KTW. Baik, setelah itu kita bisa menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Selanjutnya ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Baik, setelah perhitungan tadi semua, baru kita menghitung heritabilitas bobot lahir 1 dengan rumus berikut. Setelah menemukan hasil dari heritabilitas bobot lahir 1, dibuat daftar sidik ragam sebagai berikut. Baik, langsung saja kita lanjutkan menghitung heritabilitas yang kedua, yaitu mencari nilai heritabilitas dari bobot sapi 1 ternak sapi perah. Berikut adalah datanya. Sama seperti sebelumnya, di mana YI merupakan jumlah total di tiap kolomnya, kemudian YI kuadrat adalah kuadrat dari atau pangkat 2 dari YI. Kemudian langsung saja kita memulai perhitungan dengan yang pertama kali adalah mencari faktor korelasi. Berikut datanya. Kemudian dilanjutkan menghitung jumlah kuadrat antar pejantan atau bisa disebut juga JKS. Berikut perhitungannya. Oke, selanjutnya menghitung jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Hitungan seperti di samping. Oke, selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar pejantan dan derajat bebas antar anak dalam pejantan, atau bisa disebut juga DBS dan DBW. Berikut merupakan perhitungannya. Selanjutnya, menghitung KTS atau kuadrat tengah antar pejantan dan menghitung kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, atau disebut KTW. Baik, di samping adalah cara perhitungannya. Selanjutnya, menghitung kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan. Nilainya sama dengan KTHW. Selanjutnya adalah menghitung kuadrat tengah harapan antar pejantan. Dan yang terakhir adalah menghitung heritabilitas dari bobot sapi 1 sapi ternak. Ikut rumusnya. Setelah perhitungan tersebut, dapat kita lihat daftar sidik ragam dari heritabilitas bobot sapi ternak. Baik, langsung saja saya jelaskan pembahasannya setelah menghitung heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi perah. Jadi heritabilitas sendiri merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur keragaman fenotip
akibat dari adanya pengaruh genetik aditif. Untuk rentang nilai heritabilitas sendiri yaitu antara angka 0 sampai 1. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan heritabilitas 1 dan heritabilitas 2 tadi, yaitu minus 0,92 dan minus 1,08, menunjukkan bahwa heritabilitas 1 dan heritabilitas 2 berkategori sangat kecil, sehingga genetik kurang berpengaruh terhadap keragaman fenotip pada keduanya. Oke, selanjutnya adalah menghitung pendugaan nilai korelasi genetik bobot lahir dan bobot sapi 1 pada data sapi perah. Di sini sudah terlihat ada XI, di mana merupakan jumlah total dari kolom nilai X. Kemudian ada YI, di mana merupakan jumlah total dari sifat Y. Dan kemudian ada X.2, di mana merupakan nilai total keseluruhan dari XI, dan Y.2 merupakan nilai total keseluruhan YI. Langsung saja kita masuk dalam perhitungannya. Untuk yang pertama adalah mencari faktor korelasi atau FK. Berikut perhitungannya. Kemudian dilanjutkan untuk menghitung jumlah hasil kali antar pejantan. Bisa dilihat hitungannya. Setelah menghitung jumlah hasil kali antar pejantan, dilanjutkan menghitung jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan. Oke, selanjutnya adalah mencari DPS dan DBW atau derajat bebas antar pejantan dan derajat bebas antar anak dalam pejantan. Berikut perhitungannya. Setelah menghitung DPS dan DBW, dilanjutkan menghitung hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS dan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Berikut perhitungannya. Terus selanjutnya adalah menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan dan hasil kali rata-rata harapan anak pejantan. Berikut perhitungannya. Setelah perhitungan tersebut, dilanjutkan menghitung korelasi genetik atau disebut RG dengan rumus berikut. Setelah seluruh perhitungan, dibuat daftar sidik gerakan dengan bentuk seperti ini. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasan dari korelasi genetik. Korelasi genetik sendiri merupakan faktor yang diwariskan tetua kepada keturunannya, dan nilai dari korelasi genetik berkisar antara min 1 sampai dengan positif 1. Kemudian hubungan kedua sifat dinyatakan linear sempurna apabila koefisien korelasi kedua sifat sebesar 0. Dua sifat dinyatakan memiliki hubungan negatif apabila korelasi yang didapat kurang dari 1. Untuk hasilnya sendiri tadi didapatkan nilai sebesar min 1,733, di mana hal ini menandakan bahwa hubungan kedua sifat adalah negatif. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perhitungan pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas. Di sini sudah didapatkan data dari bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 sapi perah, di mana X merupakan lambang untuk sifat bobot lahir yang pertama, dan Y merupakan nama dari
sifat bobot lahir yang kedua. Untuk perhitungannya sendiri sebagai berikut yang di bawah ini. Rumus repeatabilitas sendiri bisa dilambangkan dengan huruf R, dan hasil yang didapatkan berikut. Baik, dilanjutkan menghitung pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas, di mana data yang digunakan adalah anak sapi perah pada bobot sapi 1, bobot sapi 2, dan bobot sapi yang ketiga. Di sini ada lambang sigma, di mana merupakan jumlah tiap kolomnya, dan sigma kuadrat adalah pangkat 2 dari jumlah total tiap kolomnya. Selanjutnya adalah perhitungan. Yang pertama adalah menghitung faktor korelasi. Berikut merupakan cara perhitungannya. Selanjutnya adalah menghitung jumlah kuadrat antar individu dan jumlah kuadrat pengukuran dalam individu, atau bisa disebut CKP dan CKW. Berikut merupakan perhitungannya. Selanjutnya adalah menghitung derajat bebas antar individu, atau bisa disebut DBB, dan derajat bebas pengukuran dalam individu, atau disebut DBW. Berikut adalah perhitungannya. Dapatkan angka sebagai berikut. Selanjutnya adalah menghitung KTP atau kuadrat tengah antar individu dan kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Berikut adalah cara perhitungannya dan didapatkan hasil seperti ini. Oke, setelah menghitung, dilanjutkan menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu, atau bisa disebut KTHW, dan kuadrat tengah harapan antar individu, atau bisa disebut KTHB. Berikut adalah perhitungannya dan hasil yang didapatkan. Dan langkah terakhir menghitung repeatabilitas adalah dengan rumus berikut. Setelah dilakukan perhitungan, dilakukan rekap data yang menghasilkan daftar sirik ragam sebagai berikut. Langsung saja kita masuk dalam pembahasan, di mana repeatabilitas didasarkan pada penampilan seekor ternak pada beberapa periode produksi selama ternak tersebut hidup. Nilai repeatabilitas sendiri yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang yang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya, atau bisa disebut extremely repeatable. Selanjutnya, nilai repeatabilitas yang mendekati angka 0 akan menunjukkan suatu sifat hardly repeatable. Nilai repeatabilitas yang didapat sendiri pada praktikum ini adalah 0,05 dan 0,07, yang menandakan bahwa tingkat pengulangan sifat yang sangat rendah. Oke, jadi kesimpulan yang didapatkan, nilai heritabilitas dari bobot lahir dan bobot sapi didapati hasil di luar rentang nilai heritabilitas dengan nilai di bawah 0, yang artinya heritabilitas bobot lahir dan bobot sapi berkategori sangat kecil untuk berpengaruh terhadap keragaman fenotip. Selanjutnya, pada nilai korelasi genetik didapatkan nilainya tidak masuk dalam rentang korelasi genetik, di mana hasilnya kurang dari -1. Nilai negatif pada hasil tersebut berarti perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi pada sifat kedua. Dan hubungan antar kedua sifat negatif. Selanjutnya, untuk nilai repeatabilitas
baik antar kelas maupun dalam kelas, nilai yang didapatkan di bawah angka 1 namun masih di atas angka 0. Hal ini menandakan bahwa pengulangan sifat pada ternak sapi perah yang didata masih berpeluang kecil untuk menghasilkan anakan dengan sifat bobot lahir dan bobot sapi yang sama dengan bobot lahir dan bobot sapi selanjutnya. Baik, itu tadi merupakan laporan pertanggungjawaban dari praktikum ilmu pemulihan ternak dari saya, Hazifah Khairun Nuha. Sekian dan terima kasih.